Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bob Jangkung di Lembar Misteri. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keberkahan oleh Sang Pencipta. Amin. Kali ini saya akan melanjutkan cerita horor yang berjudul Rumah Hantu di Perkebunan Karet, Blackwell. Cerita ini ditulis akun Twitter @bristory. Bagi kalian yang pengen membacanya langsung, bisa mengunjungi link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Sebelum kita simak kelanjutan ceritanya, jangan lupa bantu support Lembar Misteri dengan cara like, komen, subrek, dan share. Juga aktifkan lonceng notifnya, karena tanpa support dari kalian, Lembar Misteri pastinya nggak akan berkembang, Bob. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Woi, kita simak ceritanya. Sejarah perkebunan karet dan angker ini sebagian besar akhirnya terungkap. Ada darah dan air mata di belakangnya. Selimut horornya berbalut sedih di antara kengerian. Simak final episode dari Rumah Hantu di Perkebunan Karet, Blackwell. Pagi harinya, seisi kampung gempar setelah tersebarnya berita tentang adanya dua pendatang yang sempat terjebak dalam situasi menyeramkan pada malam sebelumnya. Ini peristiwa geger kesekian kali yang terjadi di Sindang Hulu. Sebelumnya sudah ada beberapa kejadian yang dialami oleh warga, termasuk Yuda. Ramdan dan Ilham adalah orang luar pertama yang merasakan keseraman kejadian itu. Begitulah, desa yang tadinya aman, damai, tentram, beberapa bulan terakhir berubah jadi seperti kota mati. Penduduknya terkungkung ketakutan, dicekam misteri seram yang selalu terjadi belakangan, membuat semuanya nggak berani pergi keluar rumah kalau nggak sangat terpaksa. Nek, semalam ada dua orang tamunya Pak Kades yang melihat hantu jubah itu. Mereka katanya sampai pingsan di musola. Tamunya Pak Kades? Kenapa malam-malam datangnya ya? Katanya sih, mereka sebelumnya sempat kesasar di hutan sebelum akhirnya bisa masuk Sindang Hulu. Tuh, makanya kamu jangan dulu keluar malam. Seram sekali. Mereka makin sering menampakkan diri. Yang lebih seram lagi, Nek, katanya mereka melihat keranda yang ada di musola terbang keluar ke jalan, Nek. Kok seram sekali ya? Keranda itu sudah terbang ya? Percakapan membahas tentang peristiwa itu juga terjadi di antara Yuda dan Nenek Sarmi di dalam rumah. Mereka cukup serius membahasnya, sampai Yudar jadi teringat janji yang pernah diucap oleh neneknya. Memang ada apa dengan keranda, Nek? Oh iya, nenek kan janji mau cerita tentang hantu seram itu. Sekarang sepertinya saat yang tepat untuk cerita, Nek. Hehehe. Yudar menagih janji di akhir kalimat. Nenek Sarmi menarik napas panjang. Matanya menerawang jauh kembali ke puluhan tahun sebelumnya, menembus ruang dan waktu, coba mengingat-ingat lagi sedetil mungkin setiap peristiwa yang terjadi ketika beliau masih muda. Akhirnya Nenek Sarmi mulai bercerita. Yudar duduk di atas dingklik kecilnya, memperhatikan dengan serius. Jadi, seperti yang sudah pernah nenek bilang, kemunculan makhluk-makhluk seram itu bukanlah yang pertama kali. Sebelumnya, mereka sudah pernah muncul. Yang bisa nenek ingat, mereka sudah pernah ada dua kali masa kemunculan. Yang pertama, ketika nenek masih kecil. Yang kedua, ketika bapakmu dulu masih kecil. Kedua masa itu sangat seram. Desa ini sangat mencekam, hampir sama dengan kali ini. Begitu Nenek Sarmi bilang, memulai ceritanya. Lalu, ada apa dengan kerandanya, Nek? Tanya Yudar penasaran. Nanti dulu,
Karanda punya alasan tersendiri kenapa dia akhirnya muncul. Biarkan nenek lanjut ceritanya dulu lah. Yudar mengangguk-angguk. Lalu Nenek Sarmi lanjut. Beliau bilang kemunculan makhluk-makhluk seram ini pertama kali ketika beliau masih kecil, ketika masih berumur 13 tahun. Waktu itu juga sama, kemunculan mereka membuat warga desa dirundung ketakutan. Gak ada yang berani untuk keluar berkegiatan malam. Suasana jadi seperti desa mati. Sosok-sosok seram tinggi besar jubah hitam bergentayangan. Kemunculannya beberapa kali dilihat oleh penduduk. Gambaran bentuknya juga nyaris sama dengan yang dilihat oleh Yuda. Bergerak melayang tanpa menginjak tanah. Jubah panjangnya melambai bergerak seperti tertiup angin. Nenek Sarmi muda juga dulu bertanya-tanya, siapakah makhluk seram ini? Apa maksud dari kemunculan mereka? Sampai ketika orang tua Nenek Sarmi menjelaskan semuanya. Jadi menurut mereka, kalau makhluk-makhluk seram ini sudah muncul, tandanya akan ada bencana besar yang menimpa desa Sindang Hulu. Begitu katanya. Kenapa mereka bisa bilang seperti ini? Karena sebelum-sebelumnya makhluk seram ini sudah pernah muncul. Dan hampir selalu ada bencana yang terjadi di belakangnya. Hampir selalu. Lalu ada apa dengan Keranda nih? Yudar masih penasaran dengan Keranda. Jadi kalau Keranda itu sudah muncul, tandanya bencana sudah semakin dekat, jawab Nenek Sarmi. Kemudian ada jeda hening di antara keduanya. Tapi tenang aja, kita akan baik-baik aja. Tuhan akan melindungi, ucap Nenek Sarmi sambil tersenyum, menenangkan hati cucunya. Memang waktu itu bencana yang datang apa nih? Tanya Yudar lagi. Kemudian Nenek Sarmi menjelaskan, ketika dia masih kecil, bencana yang datang adalah menyebarnya wabah suatu penyakit yang pada saat itu nyaris mustahil untuk mendapatkan obatnya. Karena penyakit inilah banyak penduduk yang meninggal dunia, nggak tertolong. Sementara peristiwa selanjutnya, kira-kira 20 tahun kemudian, desa Sindang Hulu mengalami bencana kekeringan. Kemarau panjang, sungai yang biasanya mengalir banyak air bersih jadi kering kerontang. Sawah dan ladang penduduk kekeringan. Bencana berlangsung selama berbulan-bulan. Akibatnya, banyak warga meninggalkan desa untuk pindah sementara ke tempat lain agar bisa terus menyambung hidup. Terjadi sekali lagi, ketika itu Sindang Hulu seperti desa mati, nyaris kosong gak berpenghuni. Tapi syukurlah pada dua bencana itu desa ini bisa terselamatkan. Nenek yakin kalau memang kali ini akan ada bencana lagi, kita pasti akan selamat. Tenang aja. Begitu Nenek Sarmi bilang sambil tersenyum. Oh, jadi begitu ceritanya. Seram juga ya, Nek. Yudar akhirnya tahu semuanya perihal tentang kemunculan makhluk-makhluk seram yang sedang bergentayangan di desanya. Lalu, dua orang tamu Pak Paiman itu adalah orang dari perusahaan yang mau menggusur desa ini, Kak? Tanya Nenek Sarmi kemudian. Iya, Nek. Mereka orang-orang dari perusahaan itu, jawab Yudar dengan nada sedih. Di sini Nenek Sarmi sebenarnya sudah mulai merasakan kalau ada sesuatu nggak mengenakan yang akan terjadi di desanya. Ada perasaan was-was bercampur sedih yang dirasakan. Tapi beliau sebisa mungkin berusaha untuk nggak menunjukkan semuanya ke Yudar. Dan sepertinya apa yang Nenek Sarmi bayangkan akan terjadi. Kedepannya ternyata akan ada satu peristiwa besar di desa Sindang Hulu. Peristiwa mengerikan. Sekitar jam 7 pagi, Ramdan dan Ilham sudah berada di rumah Kades Pak Paiman. Tentu saja mereka diterima dengan baik oleh Pak Paiman, karena juga mereka memang sudah pernah datang sebelumnya. Setelah bercerita tentang peristiwa malam sebelumnya yang mereka alami,
Ramdan dan Ilham akhirnya mulai berbicara langsung ke pokok bahasan, maksud dari kedatangan mereka ke desa ini. "Jadi gimana Pak? Ada perkembangan baguskah?" tanya Ilham membuka percakapan. "Seperti yang sudah saya bilang, akan susah bagi warga sini untuk menjual tanahnya. Dan benar saja, setelah saya adakan pertemuan beberapa hari yang lalu, sebagian besar warga menolak menjual tanahnya," jawab Pak Paiman. "Berarti ada sebagian warga yang mau kan Pak?" Ramdan bersuara. Begitulah, ternyata Ramdan dan Ilham bekerja di satu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan. Perusahaan ini seringkali mencari lahan subur untuk dijadikan berbagai bentuk perkebunan. Untuk desa Sindang Hulu, perusahaan merencanakan desa ini nantinya akan dijadikan satu perkebunan karet yang luas. Satu alasannya adalah karena ada beberapa hektar pepohonan karet hasil dari peninggalan perusahaan Belanda di satu sudut desa. Pepohonan karet ini masih tumbuh dengan subur. Dan juga, ternyata bukan hanya desa Sindang Hulu saja yang dijadikan target untuk digusur, tapi ada 2 desa lainnya juga, yaitu 2 desa di seberang Sindang Hulu. Tentu saja banyak pertanyaan dari warga. Sebagian besar dari mereka menolak penggusuran itu, walau dengan ganti rugi yang besar sekalipun. Sangat berat untuk meninggalkan desa ini. Sudah beberapa generasi ke belakang tinggal di sini. Gak mungkin untuk pindah. Sangat berat. Tanpa disadari atau enggak, pada saat inilah konflik di dalam desa perlahan mulai terjadi. Konflik yang bisa jadi akan berujung bencana besar. Begitulah, kemudian seiring waktu berjalan, karena berbagai macam alasan, satu persatu mulai ada warga yang akhirnya tergoda untuk menjual dan meninggalkan rumahnya, lalu pindah ke tempat lain. Kebanyakan warga yang pindah ini adalah warga dari desa tetangga. Tentu saja, warga desa Sindang Hulu semakin gundah, karena pada akhirnya nyaris seluruh warga dari desa-desa terdekat sudah pindah meninggalkan rumahnya. Mereka semua pindah ke tempat baru, sampai pada suatu saat hanya tinggal desa Sindang Hulu saja yang masih berdiri di tengah kepungan wilayah yang sebentar lagi akan dijadikan perkebunan karet. Setelah Ramdan dan Ilham, berikutnya seringkali perwakilan lain dari perusahaan perkebunan datang bernegosiasi. Seringkali juga Pak Paiman sendiri menemui mereka langsung. Kadang pula ditemani oleh banyak warga desa. Tapi tetap saja, pertemuan-pertemuan itu nggak menghasilkan kesepakatan. Warga desa bersikukuh nggak mau menerima tawaran mereka. Alih-alih mendapatkan kesepakatan, malah hubungan kedua belah pihak jadi makin meruncing, berujung dipenuhi rasa kebencian. Selang berbulan-bulan kemudian, perusahaan perkebunan sudah mulai kehilangan kesabaran. Mereka mulai coba menggunakan cara-cara jahat, memaksa penduduk untuk pindah. Salah satu caranya dengan menyewa dan membayar banyak preman untuk menakut-nakuti dan mengintimidasi warga. Seiring berjalannya waktu, intimidasi ini mulai membuahkan hasil. Sebagian besar warga mulai menerima penawaran, lalu menjual tanah dan rumahnya, kemudian pergi meninggalkan desa. Namun, walaupun begitu, masih ada sebagian warga yang terus bersikeras untuk bertahan, mati-matian mempertahankan tempat tinggal yang sudah mereka huni puluhan tahun. Saat inilah mulai terjadi teror mengerikan. Satu persatu warga yang melakukan perlawanan menghilang tanpa kabar. Menurut cerita yang beredar, warga yang hilang itu diculik dan dibunuh para preman bayaran. Mayatnya dikubur di sekitaran hutan yang letaknya di pinggiran desa. Gak memakan waktu lama untuk berita ini tersebar, membuat sebagian besar warga tersulut emosinya. Walaupun ada pula yang malah jadi makin ketakutan.
Tersebutlah dua warga yang bernama Supri dan Mariono. Mereka termasuk warga paling vokal menyuarakan perlawanan. Pada suatu hari, mereka mengumpulkan warga tersisa yang masih ingin bertahan di balai desa. Di antara puluhan warga itu, ternyata ada Yudar juga. Dia ikut hadir tanpa sepengetahuan neneknya. Yudar akhirnya termasuk orang-orang yang kukuh dengan pendirian untuk tetap tinggal di desa ini. Supri dan Mariono mengajak warga untuk melakukan perlawanan. Berapi-api mereka membakar semangat warga yang sudah berkumpul ini, menyuarakan untuk melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Suasana desa yang sudah mencekam jadi makin mencekam lagi. Warga tersisa sudah terbakar emosi. Sementara itu, di titik ini Pak Paiman sudah nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Serba salah dengan berbagai macam pertimbangan. Salah satunya adalah demi keselamatan keluarga besarnya, dan juga karena sudah melihat situasi yang makin mencekam. Dengan berat hati, Pak Paiman memutuskan untuk meninggalkan desa Sindangpulu, kemudian pindah ke tempat baru yang jaraknya cukup jauh dari Sindangpulu. Hingga pada akhirnya, bencana besar itu benar-benar terjadi. Perkelahian massal nggak bisa dielakkan lagi di satu sudut desa. Warga yang dipimpin oleh Supri dan Mariono melakukan perlawanan kepada para preman-preman bayaran. Lagi-lagi, di antara warga yang melakukan perlawanan, ada Yudar di sana. Perkelahian berdarah itu berlangsung sengit. Masing-masing kubu menggunakan berbagai macam senjata tajam. Singkatnya, banyak korban berjatuhan dari kedua kubu. Ada yang luka-luka dan gak sedikit juga yang meninggal dunia. Sungguh menyedihkan. Supri dan Mariono sebagai pemimpin perlawanan juga ikut tewas mengenaskan, yang membuatnya semakin menyedihkan. Beredar kabar kalau sebelum meninggal mereka dipaksa untuk menggali liang kuburnya sendiri. Selain Supri dan Mariono, banyak korban perkelahian yang dikubur di sekitar desa tanpa tahu letak pastinya. Tapi ada juga yang dimakamkan dengan layak di pemakaman umum. Perkelahian massal itu merupakan tragedi, bisa dibilang bencana yang benar terjadi. Tangis di warga yang tersisa pecah terdengar di dalam kelam. Seisi desa berduka, semuanya, termasuk penghuni salah satu rumah di satu sudut sunyinya. Iya, Nenek Sarmi tertunduk lesu di dalam rumah. Tangisannya nggak bersuara. Duka terdalam merambah menusuk jiwa tatkala mendengar kabar kalau Yuda termasuk satu di antara korban yang meninggal dunia. Nenek Sarmi kehilangan cucu kesayangannya. Dia kehilangan satu-satunya orang tersisa yang menemani hidupnya. Nggak ada kata atau kalimat yang dapat menggambarkan kesedihannya. Guratan wajah lelahnya bercampur pedih remuk redam, hanya menyisakan hembusan nafas sesak di dada. Almarhum Yudar dimakamkan di pemakaman umum yang ada di dalam desa Sindangpulu bersama dengan para korban meninggal lainnya. Beberapa minggu setelahnya, desa Sindangpulu sudah benar-benar tergusur. Hampir seluruh warganya pergi meninggalkan rumahnya untuk menuju tempat baru. Iya, hampir. Karena ternyata gak semua warga pergi meninggalkan desa. Perusahaan perkebunan pada akhirnya melunak. Mereka mengizinkan beberapa warga yang gak mau pindah untuk tetap menempati rumahnya. Nenek Sarmi salah satunya. Sepeninggal Yudar, Nenek Sarmi benar-benar sebatang kara. Gak ada keluarga atau kerabat. Nggak ada tujuan mau kemana kalau memang harus pergi meninggalkan Sindangpulu. Makanya Nenek Sarmi memutuskan untuk nggak pergi bersama dengan sebagian kecil penduduk lain. Kebetulan juga makam Yudar yang berada di pemakaman desa nggak ikut dipindahkan ke pemakaman baru. Entah apa sebabnya.
Karena setelah tragedi perkelahian massal, sebetulnya ada rencana dari perusahaan perkebunan dan warga untuk memindahkan areal pemakaman ke lahan pemakaman baru yang letaknya di tengah-tengah hutan di luar desa. Namun seiring berjalannya waktu, proses pemindahan itu nggak selesai. Hanya sebagian makam saja yang dipindahkan, sementara yang lain ditinggalkan. Entah apa sebabnya, tapi proses pemindahan makam itu menjadi sebuah cerita yang masih akan terdengar di puluhan tahun ke depannya. Cukup banyak kuburan di pemakaman umum Desa Sindang Hulu yang dipindahkan ke tempat baru. Awalnya karena nggak mau membangun perkebunan karet di atas lahan permakaman, perusahaan mengejar target untuk memindahkan seluruh makam secepatnya. Maka dari itulah mereka melaksanakan pemindahan kuburan ke tempat baru secara maraton, mulai dari pagi sampai terkadang hingga tengah malam. Dalam masa itu, rombongan orang berbaris keluar masuk desa membawa keranda mayat jadi pemandangan biasa. Tapi yaitu tadi, pada akhirnya tidak semua makam dipindahkan. Entah apa sebabnya, perusahaan memutuskan untuk menghentikan kegiatan itu. Proses pemindahan makam menghasilkan cerita turun-temurun. Pada masa-masa berikutnya, penampakan-penampakan seram serombongan orang-orang membawa keranda mayat masih seringkali terlihat tengah malam menembus hutan dan perkebunan. Kembali ke Nenek Sarmi, hidup terus berlanjut. Nenek Sarmi berusaha untuk menjalaninya. Dengan semangat yang nyaris di titik nol, beliau bertahan hidup seadanya, semampunya. Kegiatan sehari-hari terus ia lakukan, termasuk untuk mengunjungi makam Yuda. Ia, di sisa hidupnya, setiap hari sebelum dan sesudah mencari kayu bakar, Nenek Sarmi selalu mendatangi makam Yuda, cucu kesayangannya ini. Dengan sapu lidi yang selalu ia bawa, beliau membersihkan makam Yuda. Setiap hari Nenek Sarmi datang untuk membersihkan menyapu makam Yuda dengan sapu lidi. Suara sapuan sapu lidi selalu terdengar memecah sunyinya desa ketika Nenek Sarmi sudah ada di pemakaman. Hal itu terus berlanjut hingga beberapa waktu ke depan. Hingga sekitar 2 tahun kemudian, Nenek Sarmi jatuh sakit yang gak tertolong lagi. 2 tahun setelah kematian Yudar, akhirnya Nenek Sarmi meninggal dunia. Semakin kelam dan sepi saja desa Sindang Hulu. Perkebunan karet tahun 2008. Gak mau, lo jangan tinggalin gue sendirian. Gila aja, di tengah kebun karet yang seremnya minta ampun gini, lo malah mau pergi. Gak mau. Tapi kita harus cari Gary, Priska. Kan gak jauh juga. Paling cuma 100 meter di belakang. Gak mau, Iman. Gue gak mau sendirian. Takut gue. Kalau mau, kita jalan berdua. Tapi mau ngelangkah aja lo susah banget. Mendingan duduk di sini aja deh. Tunggu gue datang. Syukur-syukur kalau ketemu Gary. Percakapan itu terjadi antara Friska dan Iman di satu tengah malam di tengah-tengah perkebunan karet. 2 mahasiswa asal Jakarta ini sedang duduk mengatur nafas di salah satu pohon karet di pinggir jalan setapak yang membelah perkebunan. Mereka kelelahan setelah sebelumnya mengalami peristiwa seram yang gak pernah mereka duga sebelumnya. Lalu siapakah Gary? Gary adalah salah satu dari mereka juga. Hanya saja Gary terpisah ketika mereka semua lari menjauh dari keseraman yang terjadi sebelumnya itu. Iya, Man. Kaki gue kesenggol parah nih. Sakit banget. Aduh. Priska meringis kesakitan. Makanya gue jalan sebentar ya. Takut ada apa-apa sama Gary. Lo tunggu aja di sini, ucap Iman. Gak mau, jangan tinggalin gue, please, Man. Priska merengek ketakutan, nyaris menangis.
Mendengar itu, Iman jadi nggak tega meninggalkan teman perempuannya ini. Tapi di sisi lain, dia juga khawatir memikirkan Gary. Takut kenapa-kenapa. Yang ada Iman cuma bisa berharap kalau Gary akan baik-baik saja. Semoga dia hanya kesasar, berlari berbeda arah sendirian. Kelamnya situasi dikarenakan hanya sedikit redup cahaya langit yang bisa menyusup masuk. Di dalam perkebunan karet ini hanya misakan gelap berbalut kabut tipis yang sudah muncul beberapa saat sebelumnya. Pandangan terbatas, gak mampu menembus sampai kejauhan. Udara sama sekali gak ada pergerakan, statis. Entah karena masih ketakutan atau alasan lain, tarikan napas Iman dan Friska masih terasa sesak. Suara-suara serangga malam sesekali terdengar besahutan, menjadikannya sela di antara sepi cekap. Belum ada sinyal juga, sial. Sungut Iman setelah sekali lagi melihat layar ponselnya. Di kedalaman gini, lo berharap ada sinyal gitu, Man? Sambil meringis, Friska mencibir. Setelah kembali mengantongi ponsel, Iman melirik jam yang melingkar di tangan kirinya. Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 1 lewat tengah malam. Percakapan cuma seperti itu. Hanya obrolan pendek dengan volume rendah, nyaris berbisik. Dalam kepala mereka berdua, isinya hanya kecamuk banyak pertanyaan berbalut cemas. Lebih banyak dia memonopoli, sambil terus memperhatikan sekeliling yang sepinya menggurat sampai hati. Di tengah keterbatasan pandangan karena adanya kabut tipis, indera pendengaran otomatis jadi menajam. Setiap ada suara sekecil apapun hampir pasti terdengar. Setiap ada suara yang muncul, mata Iman dan Friska langsung mengarah ke sumbernya. Sungguh kungkungan cekam perkebunan karet ini meruntuhkan nyali. Seramnya menyentuh urat nadi. Lalu tiba-tiba, Friska dan Iman mendengar sesuatu, ada suara di kejauhan. Kayak ada yang lagi lari, Man. Bisik Friska. Iman diam, gak menjawab. Tapi apa yang Friska bilang memang benar. Suara itu terdengar seperti langkah orang yang sedang berlari. Mereka berdua lalu sama-sama berusaha mencari sumber suara, menembus gelap dan balut kabut. Cukup lama suara langkah kaki itu terdengar. Awalnya seperti di kejauhan, sampai lama-kelamaan semakin mendekat. Tapi tetap saja belum kelihatan sang empunya. Itu, Man. Akhirnya Friska bersuara, sambil tangannya menunjuk ke salah satu arah di depan. Kemudian Iman berusaha mencari apa yang Friska maksudkan. Itu, Man, ada orang. Gemetar bisik Friska, masih dengan posisi menunjuk. Lalu akhirnya Iman bisa menangkap objek yang Friska maksud. Benar, ada seseorang yang sedang berlari, tapi bukan mendekat. Dia berlari di sela-sela pepohonan karet dari bagian kanan perkebunan ke sebelah kiri. Orang ini berlari gak terlalu cepat, tapi kelihatan seperti sedang sangat ketakutan. Setelah sudah cukup jelas, barulah mereka berdua baru sadar kalau ternyata yang sedang berlari itu adalah Gary. Itu Gary, Kak. Ayo kita kejar. Iman lalu langsung membokong Friska, membantunya melangkah perlahan setelah bangkit dari duduk. Perlahan, mereka melangkah dalam gelap mengikuti Gary dari belakang. Pekat gelap malam ditambah balutan kabut membuat keduanya cukup susah mengimbangi kecepatan Gary. Posisi Iman yang harus membopong Friska yang kakinya terkilir juga menghambat pergerakan. Awalnya posisi Gary gak terlalu jauh, lama-kelamaan makin berjarak, lalu sesekali hilang tertutup kabut, hingga akhirnya Gary benar-benar hilang dari pandangan, walau sesekali suara langkah kakinya masih terdengar. Gary gak kelihatan lagi, Man. Gak apa-apa, kita terus ikutin arahnya aja. Gak ada pilihan lain.
Rizka mengikuti kemauan Iman. Tergopoh-gopoh mereka terus melanjutkan langkah mengejar Gary. Selebihnya mereka berdua hanya mengandalkan intuisi dalam melangkah, karena akhirnya suara langkah kaki Gary pun gak terdengar lagi, apalagi wujudnya. Lagi-lagi hening sepi jadi menyelimuti, sama sekali gak ada percakapan. Rizka dan Iman terus melangkah pelan, walau gak tahu arah tujuan. Tapi gak lama, detik berikutnya Iman menghentikan langkahnya. Otomatis Rizka juga ikut berhenti. Ada apa? Kenapa mereka berhenti? Ternyata ada pemandangan di beberapa belas meter di depan yang mengharuskan untuk henti langkah. Gak perlu ada perbincangan, tapi pandangan sudah tertuju pada objek yang sama. Ada bangunan berbentuk rumah, berdiri dalam kegelapan di ujung perkebunan karet. Posisi rumah ini agak menurun, sehingga Rizka dan Iman berposisi melihat dari tempat yang sedikit lebih tinggi. Rumah ini berdiri tanpa penerangan sama sekali. Gelapnya semakin runyam ditambah kabut yang sejak tadi malah makin menebal. Pemandangan horor klasik. Rizka dan Iman memandangnya dengan nafas yang sesekali tertahan. Sungguh menyeramkan. Suasana makin mencekam ketika suara serangga yang tadinya bersahutan tiba-tiba menghilang. Udara yang tadinya sama sekali gak bergerak mendadak mulai ada sepoi angin bertiup. Suhu beranjak turun hingga perlahan dinginnya menembus pakaian. Kemudian tiba-tiba Iman menarik Rizka bergeser, mengajaknya untuk berposisi sembunyi di balik salah satu pohon karet, sambil pandangan masih terus ke arah rumah seram itu. Masih tanpa percakapan, Rizka mau gak mau harus mengikuti kemana Iman bergerak. Kenapa Iman mengajak Rizka sembunyi di balik pohon? Karena ternyata Iman melihat sesuatu. Beberapa puluh detik kemudian, Rizka juga akhirnya melihat apa yang Iman lihat. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Di beberapa belas meter sebelah kanan rumah, ternyata ada sosok misterius yang sedang bergerak perlahan menuju rumah itu. Yang membuatnya seram, sosok ini bergeraknya bukan berjalan menapak, tapi melayang beberapa sentimeter dari atas tanah. Sosok tinggi besar, berbalut seperti jubah panjang berwarna gelap, menyeramkan. Dia terus bergerak melayang mendekati rumah. Rizka dan Iman melihat itu semua sambil terus menahan nafas, sebisa mungkin untuk gak bersuara sedikit pun. Iman, ada Gary. Gemetar suara Rizka berbisik. Ada Gary? Di mana? Iman bertanya-tanya dalam hati. Mengerti kebingungan Iman, Rizka menjawab, Di teras, Man. ternyata benar. Setelah Iman memicingkan mata menajamkan pandangan, akhirnya dia melihat apa yang Rizka maksud. Ada Gary di teras rumah gelap itu. Gary terlihat sedang duduk dengan kedua tangan memeluk dua kakinya. Wajahnya menunduk berada di antara dua lutut. Gary seperti sedang menangis ketakutan. Sementara sosok menakutkan yang sejak tadi bergerak melayang mendekat, tiba-tiba sudah berada persis di depan Gary. Sosok seram ini berdiri diam sambil memperhatikan Gary yang masih bergeming dengan posisi ketakutannya. Sungguh pemandangan yang sangat mengerikan. Rizka dan Iman hanya mampu memperhatikan dari kejauhan. Rizka menangis dalam diam. Iman gak berani berbuat apa-apa. Cekamnya mematikan nyali. Oke Bob, terima kasih telah menyimak sampai selesai. Jangan lupa support terus Lembar Misteri dengan cara like, komen, subrek dan share, serta nyalakan lonceng notifnya. Karena subrek itu gratis Bob, dan tanpa support kalian, Lembar Misteri pastinya nggak akan berkembang. Akhir kata Bob Jangkung undur diri. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.